Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya terkait hasil pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, ini fasilitator saya, Bapak Milkianus Curohi. Pengajar praktik saya, Ibu Meike Paulus. Dan saya sendiri, Florencia Imali, calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 12 Kota Kupang. Pada aksi nyata ini, saya ingin menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Inilah kegiatan desiminasi yang saya lakukan di sekolah saya di SMP Negeri 12 Kota Kupang tercinta. Selamat menyaksikan. Mama Kepala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi luar biasa. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Rahayu. Salam rahayu. Salam sehat. Sehat selalu. Salam dan bahagia. Bahagia selalu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan memenuhi undangan saya. Jadi hari ini saya akan melakukan aksi nyata terkait dengan materi yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak untuk modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 12 Kota Kupang tercinta ini. Baik, saya Florencia Imali, calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 12 Kota Kupang. Oke, baik Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang budaya positif, ya, saya ingin tahu nih kira-kira apa yang terpikirkan atau apa yang terbayangkan oleh Bapak Ibu tentang budaya positif. Jadi ketika melihat topik tentang budaya positif ini, kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan? Apa yang tersirat di pikiran Bapak Ibu? Oke ya, Ibu Maria? Saling menghormati. Iya, betul sekali ya. Ya, saling menghormati. Ada lagi? Ya, Ibu Lady? Disiplin, waktu guru dan siswa. Iya, betul ya. Disiplin, tepat waktu, baik untuk guru dan siswa maupun seluruh keluarga sekolah. Ya. Kemudian mungkin ada lagi? Ada. Iya, pas ya. Ya, betul sekali ya. Jadi Bapak Ibu ternyata sudah memahami ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana pengalaman-pengalaman dan seperti apa. Mungkin ada bagian-bagian dari budaya positif yang belum kita pahami dan juga belum kita terapkan. Jadi kali ini saya mau mengingatkan kembali. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu ya sesungguhnya adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang kita buat, yang menjadi suatu keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dan kita sepakati bersama untuk boleh ditumbuh kembangkan di dalam lingkungan sekolah kita. Ya, jadi ini budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal di sekolah. Jadi nilai-nilai yang umum yang kita yakini. Adapun inti dari konsep budaya positif ya. Jadi untuk budaya positif ini ada beberapa yang termasuk dalam konsep inti. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma baru. Ya. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi dari konsep inti ini saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah memahami sebagiannya. Jadi mungkin tinggal sebagian yang perlu kita sempurnakan dan kita tanamkan di sana. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Apa itu perubahan paradigma baru? Ya, Bapak Ibu sudah pernah dengar tentang
pembelajaran berdiferensiasi? Sudah. Iya. Jadi sudah pernah dengar ya, kita ini kan adalah sekolah penggerak dan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa? Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Iya, Ibu Miriam, betul sekali ya. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi bukan lagi teacher learning ya, tetapi sudah ya, perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga murid itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada elemen-elemennya di dalamnya: beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Nah, itu yang mau kita kembangkan. Jadi kita dalam pembelajaran itu kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid, sehingga perlu adanya identifikasi lebih dulu. Karena jangan sampai murid membutuhkan atau kebutuhan muridnya A, lalu yang kita penuhi adalah B. Nah, tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena kebutuhan itu sangat berpengaruh terhadap perilakunya. Jadi setiap perilaku yang dibuat oleh manusia itu pasti ada alasannya untuk memenuhi kebutuhan, ya, termasuk kita. Oke. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi guru untuk mengontrol murid. Jadi selama ini ya, guru beranggapan bahwa fungsi kita adalah mengontrol murid. Nah, mengontrol yang seperti apa Bapak Ibu? Jadi ketika kita berbicara tentang mengontrol murid ini, ketika anak melakukan kesalahan, ya, anak melakukan kesalahan atau anak mau melakukan sesuatu dan kita menegur kemudian memperbaiki anak itu, maka anak akan ketergantungan. Dia berpikir bahwa apa yang dia buat itu hanya supaya tidak melanggar aturan dari guru, hanya pada saat ada guru saja. Jadi ketika kalau guru tidak ada, maka dia tidak merasa dikontrol oleh orang lain, jadi dia tidak melakukannya lagi. Ya. Jangankan anak murid, Bapak Ibu, kita juga sama ya. Salah satu contoh, mohon izin kepala misalnya, Bapak Ibu kita pagi-pagi harus datang tepat waktu, kalau tidak pagar dikunci. Nah, kita datang, ini kita lirik juga, ya, bukan Bapak Ibu ya, saya juga ya. Kita harus lagi ya. Keker dulu. Kalau kepala sekolah tidak ada, maka lengan ini agak enak. Tapi kalau kepala sekolah, iya. Jadi ya, itu adalah salah satu yang. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita melakukan sesuatu hanya karena takut kita, ya. Jadi ketika kita tidak ada, maka ya begitu saja. Mereka kembali lagi ke posisi. Nah, di sini maksud kita mengontrol ini artinya bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Nah, jadi anak itu menyadari itu bahwa mengapa dia melakukan itu. Oke, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seluruh penguatan positif yang kita berikan kepada anak itu menurut kita itu adalah bermanfaat. Tidak selalu ya, Bapak Ibu. Jadi bermanfaat atau tidak itu tergantung anak itu membutuhkan apa. Anak itu kebutuhannya apa? Kalau kita penuhi tidak sesuai dengan kebutuhan anak, maka menjadi tidak bermanfaat. Sampai sini bisa ya, Bapak Ibu ya? Oke, baik. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik yang membuat merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, ya saya juga sering melakukan itu ya. Jadi ini membuat anak merasa bersalah. Ini kita sudah melakukan fungsi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Ketika kita membuat anak merasa bersalah, anak itu dengan sendirinya dia merasa gagal. Gitu? Akhirnya dia sedih,
Memang kita tidak melakukan kekerasan fisik ya, tidak secara fisik, tetapi secara mental anak itu merasa terganggu karena dia merasa dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia merasa bersalah dan tidak mau bangkit untuk menumbuhkan daya juangnya. Yang berikut ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu kita sama-sama refleksi ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa antara anak dan kita ini kita adalah orang dewasa kan. Jadi apa yang anak buat itu harus sesuai dengan keinginan kita. Iya, harus sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau saya mau anak kerja tugasnya harus model A, maka anak harus buat A, tidak boleh B. Kita tidak mau mengikuti jalurnya anak, maunya anak. Ya. Jadi tidak semua. Anak itu kan pasti punya minatnya, punya kebutuhannya. Jadi itu yang perlu kita. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, dulu kita selalu menggunakan paradigma stimulus kontrol ya. Tetapi yang benar itu adalah kita menggunakan teori kontrol. Oke, yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Menurut teori kontrol, bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi setiap orang itu pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya, saya kebutuhannya memenuhi kebutuhan apa? Misalnya, ada yang kebutuhan sandang, tangan, papan, ada yang kebutuhan kebebasan, ada yang kebutuhan kesenangan. Nah, itu kan berbeda-beda yang ingin dipenuhi. Jadi setiap orang itu kebutuhannya tidak sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, semua orang itu tidak melihat hal yang sama. Mungkin yang satu dia melihat hal yang lain, yang satu tidak melihat hal yang lain. Yang ketiga, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan menurut teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi dulu itu kita selalu berpikir ya bahwa kita itu harus berusaha membuat orang itu maunya kita. Kita yang mengubah orang, ya, mengubah orang mengikut prinsipnya kita, prinsip hidupnya kita, maunya kita. Tetapi sebenarnya adalah sebagai orang yang mempunyai nilai-nilai kebajikan tadi, kita harus berusaha untuk bisa memahami orang lain, apapun perilakunya, karena kita tahu bahwa setiap perilaku yang dia lakukan itu adalah karena dia ingin memenuhi kebutuhannya yang belum terpenuhi. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol katakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, yang tadi saya baru katakan bahwa setiap perilaku buruk seseorang itu adalah suatu kesalahan. Sebenarnya tidak ya. Setiap perilaku baik ataupun yang buruk itu tidak salah. Karena apa tadi? Karena dia ingin memenuhi kebutuhan tadi. Yang berikut, rasa bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Jadi kalau hidup kita hanya karena orang lain mengontrol kita, maka ketika ada orang lain kita taat, ya, seperti contoh tadi. Tetapi ketika orang lain tidak ada, maka kita kembali. Ya. Jadi tidak ada motivasi intrinsik. Yang berikut, stimulus responnya adalah pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ya, Bapak Ibu, kita biasanya kalau kita sudah bujuk-bujuk anak tetap tidak mau, anak tetap punya alasan yang kuat, maka kalau terakhir adalah kita paksa dia. Ya. Nah, kalau kita paksa ini berarti kita sudah melakukan fungsi kontrol kita sebagai penghukum. Kita hukum dia. Nah, menurut teori kontrol itu bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus berkolaborasi untuk menghasilkan kira-kira solusi apa yang harus diambil. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, ini maksudnya begini, ketika anak melakukan kesalahan, guru itu mengecek dulu apa alasan anak berbuat seperti itu. Dan fokus kita adalah bagaimana kita mencari solusi ya. Kita ingin
menang. Ya. Tetapi kalau dari orang tidak, kita sama-sama menang, sama-sama bahagia, sama-sama selamat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Nah, ketika kita berbicara tentang disiplin positif, ngomong tentang disiplin, kira-kira Bapak Ibu berpikir apa tentang disiplin? Harus disiplin, ya, iya, dalam sekolah tepat waktu ya. Kemudian kita selalu berpikir tentang aturan-aturan, ya, aturan. Jadi kalau sudah ngomong tentang disiplin, bersiap sudah bangun pagi jam berapa, harus masuk jam berapa, literasi jam berapa. Ya, jadi disiplin itu sesungguhnya itu bukan tentang aturan ya. Yang kita pikirkan selama ini, oh aturan. Aturan efeknya adalah kalau bukan hukuman, maka konsekuensi, sanksi. Yang paling rendah itu adalah konsekuensi atau sanksi. Yang terburuk adalah hukuman. Ketika anak datang terlambat, kita hukum dengan ya, semua. Ya, betul ya, ya. Sesungguhnya disiplin itu ya, dia berasal dari disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, itu artinya disiplina. Disiplina itu artinya belajar. Makanya ada yang namanya disiplin ilmu. Jadi belajar. Disiplin ini mengacu pada diri sendiri ya, atau motivasi intrinsik yang memiliki tanggung jawab yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ketika seseorang ingin untuk merdeka, untuk selamat di kemudian hari, untuk bahagia, ya, menurut pengajar Dewantara itu kan bahwa guru itu harus menuntun anak untuk menciptakan keselamatan dan kebahagiaan di kemudian hari. Nah, untuk menciptakan kebahagiaan dan keselamatan anak, maka anak itu harus memiliki disiplin dari dalam diri sebagai bentuk motivasi. Nah, di sini berkaitan dengan disiplin positif atau nilai-nilai tadi yang kita yakini ya. Disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, apalagi hukuman. Ya, penghargaan saja tidak boleh, ancaman, apalagi hukuman. Itu yang tidak boleh ya. Jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan anak punya kesadaran untuk dia bertanggung jawab, kemudian mencari solusi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang berikut adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Ya? Nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai universal, nilai yang secara umum kita yakini. Terlepas itu dia berbeda suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Oke, contoh-contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Yang pertama itu adalah contoh pada profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Ya, bernalar kritis. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan lain. Ya. Ini menurut pada organisasi daripada Ibu Primary Program itu ada nilai-nilai, ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Yang berikut adalah keterampilan hidup. Juga ada nilai-nilai kebajikan yaitu ya dapat dipercaya, lurus hati, menjadi pendengar yang aktif. Itu juga adalah nilai-nilai kebajikan. Ya. Kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dalam diri. Ya. Jadi ketika kita mampu melakukan sesuatu, mampu berbuat untuk orang lain, ya marilah kita bersama-sama untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang ini adalah kebutuhan dasar yang tadi kita omongin ya. Jadi salah satu
Amin. Jadi setiap perilaku yang dia buat itu hanya karena dia punya kebutuhan itu atau hanya karena dia ingin penuhi kebutuhan itu. Seluruh tindakan kita yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, ini dia adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita pahami bersama, ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu sandang, pangan, dan papan, ya, makan, minum, pakaian, kemudian keamanan dan kesehatan. Itu kebutuhan urgen, kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, sehingga Bapak Ibu, kebutuhan ini yang harus kita perhatikan juga pada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita di kelas itu mungkin dia tidur, kita cek dulu, ya. Jadi penyebab tidur itu bukan semata-mata karena dia ingin menunjukkan bahwa dia ingin bebas, atau dia ingin menunjukkan bahwa dia ingin membangkang terhadap gurunya. Tidak selalu, ya. Mungkin juga karena dia lapar, mungkin karena dia mungkin kasih jadwal tidur, dikasih pekerjaan yang luar biasa, banyak sekali alasan. Maka itu kita harus mengidentifikasi itu dengan baik, ya. Nanti sebentar kita belajar pada segitiga restitusi. Yang berikut adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Setiap manusia itu pasti dia butuhkan kasih sayang dari orang lain, ya. Sama seperti kita, ya. Dia ingin rasa diterima di dalam kelompoknya. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika kita sama-sama, misalnya sama-sama di salah satu MGMP, kemudian teman-teman lain sibuk dengan mereka punya pekerjaan dan kita merasa tereliminasi. Itu berarti kita sudah kurang rasa kasih sayang, kurang diterima, ya Bapak Ibu. Jadi kita harus peka bahwa teman kita juga ini sebenarnya membutuhkan kasih sayang dan ingin diterima di dalam kelompok. Jadi marilah kita bergandengan tangan dengan tidak saling menyakiti. Oke, yang berikut adalah penguasaan. Setiap orang itu ingin untuk memenuhi kebutuhan menjadi berkuasa, ya. Artinya dia mau mengeluarkan atau dia mau menunjukkan bahwa dia punya harga diri, dia punya keinginan-keinginan, dia punya prestasi, dia boleh menjadi pemimpin. Nah, itu adalah kebutuhan juga. Kebutuhan menjadi kebutuhan penguasaan namanya, ya. Jadi ada orang yang saya tidak mau jadi biasa-biasa saja, saya ingin berprestasi kok, saya ingin lebih, saya ingin itu penguasaan. Oke, dan itu kita tidak bisa pungkiri bahwa kita tidak ada keinginan untuk menjadi penguasa. Tapi yang itu adalah kebebasan. Nah, setiap kita kan juga ingin bebas, ingin mandiri, ingin berbuat sesuai dengan apa yang saya mau. Nah, ini adalah salah satu kebutuhan, yaitu ingin bebas. Karena itu, dalam kegiatan pembelajaran itu, mengapa anak-anak itu kita minta untuk memenuhi kebutuhan profil belajarnya. Itu karena anak-anak ingin bebas. Mungkin dia mau tugas pakai video kan, mungkin dia mau pakai PPT, dia mau pakai tulis tangan kan, dia mau pakai poster, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah kesenangan. Ketika anak-anak bermain atau lempar-lempar dengan kertas dan saling menyakiti Bapak Ibu, ya, itu berarti kita bisa melihat bahwa mengapa dia buat itu. Karena dia mau senang-senang, mau ganggu temannya. Itu karena dia mau penuhi kebutuhan yang tadi, kesenangan. Oke, jadi ini 5 kebutuhan dasar yang perlu kita pahami bersama. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Tadi terkait dengan motivasi ini, ada motivasi yang datang dari dalam dan ada motivasi yang datang dari luar. Nah, motivasi yang datang dari luar itu yang namanya motivasi ekstrinsi. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya yang pertama, kalau anak-anak terlambat, anak-anak dari rumah ini dia berusaha, saya tidak boleh terlambat. Nanti kalau ditanya, kenapa kamu tidak mau terlambat? Kalau kamu sudah cepat dan tidak terlambat, ya, karena saya takut. Kalau saya terlambat, maka saya nanti dihukum. Kenapa kamu harus paksa mama ini harus beli sepatu warna hitam? Mama, karena harus kalau gitu
hanya karena takut. Jadi ketika kita tidak ada misalnya orang yang sedang tidak ada, orang yang mau maka dia kembali lagi ke posisi awal dulu. Dia kembali sama saja, berbrain tidak ada memang, dan mungkin dapat hukuman. Oke, yang berikut. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan juga sama. Saya harus juara 1 karena kalau juara 1 maka mama pasti setia. Setia baru. Ketika ini kali dia juara dan mama tidak beli, kali berikut dia sudah malas. Tidak usah lagi kalau mama yang mungkin dia mau ngomong Ustaz. Terakhir mereka bilang ngomong doang saya. Oke, yang harus kita lakukan itu seperti apa Bapak Ibu? Kita harus menumbuhkan motivasi yang ini, motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam diri, dimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka putuskan. Ya, jadi oke, baik, terkait dengan motivasi ini, ya, ada unsur-unsur ini. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, Bapak Ibu, dan yang ketiga adalah restitusi. Nah, hukuman ini seperti apa? Seperti yang tadi kita pahami ya. Jadi yang namanya hukuman, apapun jenisnya, ringan atau berat, itu sebaiknya tidak boleh dilakukan. Ya. Ya, hukuman itu biasanya sesuatu yang tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya gini, anak kita terlambat, dia tidak tahu alasan. Kalau misalnya saya datang terlambat, saya akan diapakan, dia tidak tahu. Tiba-tiba saja, ambil air, siram bunga. Ini hari ambil air, siram bunga. Besok, kalau yang terlambat lagi, pel kamar mandi. Lusa, sapu semua keliling sekolah. Nah, berbeda-beda. Nah, ini yang namanya hukuman. Artinya anak tidak tahu bahwa kalau dia buat ini, efeknya apa yang harus dia buat. Ya, oke. Dia lebih kepada fisik. Bersifat satu arah. Awas kalau tidak siram bunga, maka bla bla bla. Itu hukuman. Kata awas saja disebut hukuman. Ya, dan sebelumnya juga saya tidak dipungkiri, saya ada di posisi itu. Oke, yang berikut adalah konsekuensi. Nah, sedikit berbeda antara hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu dia tidak terlalu pada fisik, tapi itu mental. Nah, terkait dengan konsekuensi ini, anak sudah tahu nih, karena sudah ada aturan, sudah ada peraturan sekolah bahwa kalau terlambat maka saya dapat poin 10 misalnya. Anak sudah tahu kalau saya terlambat saya dapat poin. Nah, itu yang namanya konsekuensi. Artinya ada aturan. Anak sudah tahu kalau dia buat salah dia harus ini. Dia buat salah berarti dia harus apa? Yang ketiga adalah restitusi. Nah, ini yang perlu sekali. Jadi restitusi itu bagaimana proses itu untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita melakukan restitusi, contohnya pada saat anak bermasalah, kita harus melakukan restitusi. Kita harus bagaimana berusaha anak itu dia bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab karena kesalahannya. Kemudian dia menyadari bahwa dia benar-benar melakukan kesalahan, dan pada akhirnya kita sama-sama cari solusi supaya anak itu bisa memperbaiki kesalahan itu. Jadi tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau salah harus buat apa, tidak. Yang ini adalah posisi kontrol guru terkait dengan kebutuhan dasar, motivasi, perilaku, dan posisi kontrol guru ini menjadi tanda kutip untuk sangat penting. Posisi kontrol guru. Guru itu bisa mengambil posisi sebagai pendukung, bisa pembuat merasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa pemantau, dan yang terakhir bisa sebagai mana? Jadi ada 5. Ya, kalau sebagai penghukum itu yang diharapkan kita tidak melakukannya. Seperti tadi itu penghukum, ketika anak salah hukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, itu contohnya ya. Ketika anak buat salah, kita mulai bilang
kamu ini selalu saja bersalah. Ibu harus ngomong bagaimana lagi dengan kamu. Ya? Semua yang ibu usahakan itu ternyata sia-sia. Bagaimana kalau misalnya kalian punya orang tua tahu bahwa kamu tidak disiplin? Ya, itu membuat anak merasa bersalah, membuat anak merasa gagal. Kemudian mungkin Bapak Ibu memposisikan diri sebagai teman. Mulai sudah, ayolah, tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu. Santai saja, nanti Ibu bantu sama ketawa. Kamu ini bagaimana sih? Maksudnya, tapi sambil ketawa-ketawa. Nah, itu anak nyerang loh. Nah, posisi ini memang menyamankan anak. Ya, tetapi tidak efektif. Karena anak tahu bahwa ketika anak melakukan itu, pasti dia selalu ditolong. Dan dia tidak menyadari bahwa dia berbuat salah, ya, dia harus cari solusi. Yang ketiga, memantau yang paling sampai sebelum ini. Ketika anak buat salah itu, nah, kenapa tahu? Kalau terlambat, maka harus apa? Ya Bu, saya dapat poin 10. Boleh. Selesai perkara. Jadi kita tidak melakukan apa-apa, hanya begitu saja. Itu aturan saja. Kemudian aturan sekolah bagaimana? Harus pakai sepatu hitam kan? Ya Bu. Nah, kalau kamu tidak pakai sepatu hitam bagaimana? Pulang. Itu adalah pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer ini bagaimana guru itu menunjukkan rasa tanggung jawab. Jangan menggunakan vesting. Oke Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Kasusnya ini saya angkat, siswa datang terlambat saat pelajaran. Biasanya terjadi di jam pertama itu ada siswa yang nanti sebentar istirahat bahasa pembimbing lele datang, orang sudah 30 menit di dalam kelas ya. Kalau penghukum itu kita biasa bilang begini, terlambat lagi. Pasti kita saja yang selalu terlambat. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Sekarang lari keliling Bapak Ibu. Nah, itu penghukum. Tiba-tiba sekarang ambil air, siram bunga 10. Pusat sekarang turun. Itu. Oke, yang kedua, membuat merasa bersalah. Kita memposisikan diri sebagai kita pemenang. Jadi kita sudah mulai. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak saya salah sekali. Berapa kali ibu harus bilang ke kamu? Bagaimana coba kalau ada yang punya orang tua tahu apa yang kamu lakukan sekolah? Nah, itu kita membuat anak merasa bahwa anak itu tidak ada lagi motivasi untuk belajar. Oke, yang berikut adalah memposisikan diri sebagai teman. Kalau memposisikan diri sebagai teman itu dia sudah mulai ajak
ini ya sebaiknya pilih yang warna biru. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi setelah mendapat materi, bukan hanya sebaiknya, wah, Wajib. nah, saya juga yang berdiri di sini sama. Kadang-kadang saya dihukum, dominan sekali Glenn saya dihukum. Kemudian kalau saya rasa penghukum saya sudah capek, saya turun sedikit, membuat merasa bersalah. Nanti kalau di luar baru saya jadi teman, beromong baik-baik, tapi di awal tadi saya sudah hukum. Oke, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita lihat ya, berdasarkan ini, kira-kira ini posisi kontrol apa? Ayolah, besok dan seterusnya jangan terlambat lagi ya. Kemarin kamu sudah terlambat kan? Kamu sudah janji kamu tidak terlambat lagi. Iya. Keren, tepuk tangan. Jadi, Bapak kamu tahu ya? Tidak sia-sia. Oke, kira-kira kalau yang ini? Patuhi aturan saya. Awas kalau kamu melanggar. Patuhi aturan saya. Awas. Mengancam. Iya. Keren. Ya, mengancam ya sama dengan penghukum. Awas ini ya, awas. Awas, awas. Tambah lagi tunjuk. Tambahin jari satu. Dari empat saya dia tunjuk diri sendiri. Iya. Yang terakhir. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Ibu tidak tahu harus memberitahu kamu ini aja. Itu kira-kira. Dia buat tidak sampai sampai dengan akhirnya dia bangun itu lagi terpisah. Dia bangun. Sambil berasa. Sambil mengambil. Sambil makan. Juga dari aja baru. Berasa tidak? Lanjut. Iya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, yang berikut adalah keyakinan. Nah, ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Mungkin pada kesempatan ini perlu kita luruskan terkait dengan keyakinan. Kan mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, keyakinan itu ada apa lagi? Jadi kita bisa iya, kesepakatan. Ya, jadi antara dua ini kadang-kadang berpikir bahwa keyakinan dan kesepakatan itu sama, kan? Tapi sesungguhnya keyakinan dan kesepakatan itu tidak sama. Kalau kesepakatan itu dia lebih menuju kepada aturan. Ya, sepakat. Setiap hari wajib bersihkan. Ya. Tetapi kalau keyakinan itu dia lebih kepada nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi menggunakan kalimat yang positif. Misalnya, nilai-nilai yang ada di dalam diri lebih kepada motivasi intrinsik. Misalnya, kami selalu membersihkan kelas setiap hari. Itu kan menjadi budaya. Itulah yang namanya keyakinan. Kami saling menghargai antara satu dengan yang lain. Nah, ini adalah keyakinan bahwa kami memang saling menghargai. Tapi kalau kesepakatan harus menghargai satu sama lain, itu lebih pada aturan ya. Dan ketika berbicara tentang keyakinan dan kesepakatan, anak-anak pasti lebih nyaman kepada keyakinan karena dia yakini ini nilai maka dia buat. Kalau peraturan dia buat ini karena dia tahu bahwa ini sepakat dan ini harus, ini aturan. Oke, bisa ya? Maka itu mengapa keyakinan kelas ya? Mengapa bukan peraturan kelas? Nanti sebentar di akhir ada contoh bagaimana menerapkan keyakinan kelas. Ya. Pembentukan keyakinan kelas ya ada kriterianya. Yang pertama bersifat abstrak. Ya, tidak konkret. Kalau konkret kan setuju. Ya toh? Abstrak. Yang berikut berupa pernyataan yang universal. Pernyataan yang umum. Tidak mengerucut dia, umum, terbuka. Yang berikut dibuat dalam pernyataan positif. Jadi di dalam membuat keyakinan kelas,
saya, semua anak itu sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan ada di dalam dirinya, sehingga tidak menyimpulkan bahwa dia buat itu hanya karena keyakinan orang lain. Ya? Nah, yang ini adalah segitiga restitusi. Ini sangat penting untuk kita, bagaimana kalau kita sebagai guru mata pelajaran ketika menangani masalah, apalagi kita sebagai guru BK yang harus menghimpun semua persoalan hidup anak di sekolah. Kemudian sebagai wali kelas yang menjadi orang tua di sekolah, kita harus paham betul. Dan tidak kalah pentingnya, bagaimana kalau kita sebagai ibu atau sebagai bapak di rumah untuk anak-anak kita juga sama menggunakan restitusi. Jadi restitusi itu adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ya, dia harus punya proses untuk memperbaiki diri supaya dia kembali berada di jalan yang benar, menguatkan karakter-karakter yang positif. Nah, dalam penyelesaian masalah restitusi ini ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga berarti penyelesaian dengan 3 hal. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog atau percakapan ya, antara 2 orang yang dijalankan guru atau orang tua di rumah agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini yang mau diangkat. Anak kita harus mandiri. Kalau buat begini, saya harus bagaimana? Saya tanggung jawab. Nah, saya harus bisa cari solusi. Nah, di sini ada 3 segitiga ya, 3 segitiga. Yang pertama itu dia harus menstabilkan anak punya identitas. Kestabilnya anak dulu, kesenyamannya anak dulu. Setelah itu baru dia memvalidasi tindakan yang salah. Dia cek dulu kenapa ini anak buat begini. Nah, itu sudah masuk di memvalidasi tindak. Terakhir, baru dia tanya sesuai dengan kita punya keyakinan, nilai-nilai yang kita yakini tadi. Apakah yang kamu buat ini melanggar keyakinan kita? Nah, itu masuk pada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan sampai pada akhirnya mencari solusi. Jadi Bapak Ibu, ini yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas ini dia berprinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah suatu bagian dari proses pembelajaran. Ya, setiap orang pasti berbuat salah. Nah, kita kasih anak-anak dengan kalimat begitu. Tidak apa-apa. Setiap orang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah kok berbuat salah. Dan setiap masalah tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Dengan kalimat itu saja membuat anak tidak stres. Karena kalau kita langsung pada kamu ini salah nih, anak kurang dia bisa bunuh diri. Kenapa orang banyak yang bunuh diri? Mungkin dia tidak. Yang berikut menggeser identitas dari gagal menjadi identitas. Jadi dia tahu bahwa dia buat salah, tidak apa-apa. Segala sesuatu ada jalan keluarnya dan kamu pasti bisa. Nah, itu sudah membuat anak itu geser dari identitas yang tadi dia rasa dia tidak berarti menjadi pasti saya bisa. Jadi segala sesuatu yang belum kita buat waktu itu, ketika kita sudah buat ternyata enak sekali. Berikut validasi tindakan yang salah. Ini berprinsip bahwa setiap perilaku itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang tadi saya bilang di awal, bahwa semua apa yang kita buat pasti mau ingin tahu kira-kira kebutuhan mana yang dia mau penuhi. Karena
asik secara intens, mampu menaikkan keyakinan dengan tindakan yang sama. Nah ini tadi yang saya bilang, ketika anak sudah salah kita berbunyi. Masih ingat kamu dengan keyakinan kelas income atau keyakinan nilai-nilai yang kita sepakati? Nilai mana yang kamu anggap? Kalau kamu sudah melanggar nilai ini, apa yang harus kamu lakukan? Ini dia. Ini sudah masuk pada menanyakan ke ya. Kelas sebelumnya pasti. Oke Bapak Ibu, jadi itu adalah jenis-jenis daripada budaya positif ya. Dan bagaimana tindak penyelesaian. Ini adalah contoh ilustrasi penyelesaian masalah menggunakan segitiga institusi. Jadi Bapak Ibu, ini contoh ini adalah ilustrasi saja. Ya, skenario saja yang saya buat. Yang pertama, ini situasi di kelas ya Bapak Ibu. Jadi ada situasi di kelas di mana saya sudah mengajar, ada anak yang terlambat. Ini situasinya. Nah, ini sesuai dengan kamu. Ini saya bilang begitu kamu duduk dulu. Nanti sebentar istirahat baru ketemu ibu, nanti kita bisa lanjut pelajaran lagi. Ya ini dia datang. Dengan budaya positifnya saling. Ini saya mulai menstabilkan identitas. Jadi kenapa? Kamu tahu mengapa ibu panggil kamu? Jadi dia menjawabnya. Kira-kira apa yang kamu buat tadi? Saya terlambat ibu. Itu saya menstabilkan identitas. Tidak apa-apa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga sering terlambat. Jadi buat nyaman dia dulu. Ini kita tidak bisa dengar suara karena ini sudah kira-kira jadi setelah menstabilkan identitas, saya menanyakan ke dia, kenapa kamu terlambat? Ini sudah masuk pada memvalidasi tindakan yang salah. Jadi dia sudah menceritakan alasan dia terlambat itu, malam saya main HP, ibu saya tidur terlambat, saya main HP sampai tengah malam. Terus ibu tanya, kira-kira kalau kamu terlambat seperti tadi, kamu merugikan orang lain tidak? Jadi dia bilang, iya ibu, saya merugikan orang lain karena apa ibu? Waktu dia datang terlambat tadi teman-temannya menjadi ribut dan penjelasan saya juga terpotong karena saya harus menyapa dia dulu. Ya Bapak Ibu. Nah kemudian dia sudah menyadari bahwa memang saya salah, saya mengganggu ketenangan, kemudian merugikan diri saya sendiri juga. Nah setelah itu baru saya menanyakan keyakinan ke dia. Kesepakatan apa? Oh kesepakatannya itu adalah harus datang masuk dan keluar kelas tepat waktu. Kalau begitu, dari keyakinan kita itu, nilai apa yang kamu langgar? Jadi di dalam setiap poin pada keyakinan itu ada nilainya. Anak datang terlambat, misalnya kita punya poin bahwa masuk dan keluar kelas tepat waktu. Berarti nilai yang kita mau angkat itu adalah nilai apa? Disiplin, tanggung jawab. Itu adalah nilainya. Jadi setiap poin itu harus ada nilai. Jadi ini kasus yang pertama ya Bapak Ibu. Kasus ini setelah ini ada refleksi dari anak. Saya menanyakan, jadi di sini dia menceritakan, dia merefleksikan, dia memberikan umpan balik terkait dengan kegiatan restitusi tadi, apa yang dia rasakan, dia merasa bagaimana dalam menyelesaikan masalah
bilang bahwa di sini saya nyaman sekali karena Ibu Renza tidak berusaha untuk mencari kesalahan saya, tapi berusaha untuk bersama-sama bagaimana caranya untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah saya ini. Oke Bapak Ibu, jadi betul. Nah, yang ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, memang selama ini kita sudah selalu buat, saya pun begitu, tetapi karena tidak divideokan, jadi kita hanya membuat kemudian hanya foto-foto saja. Jadi akhirnya kemarin saya membuat skenario. Saya berusaha untuk membuat skenario, jadi seperti ini. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Ya, ini di kelas 7F. Ini bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Di awal ini saya menyampaikan kepada mereka tentang apa itu keyakinan kelas, manfaatnya apa, tujuannya apa dari keyakinan kelas itu. Ya, kemudian saya membagi sticky note kepada anak-anak untuk dia menuliskan satu kesepakatan yang dia inginkan. Jadi sebelum keyakinan dia buat dulu kesepakatan. Yang maunya seperti apa, ini anak-anak sudah mulai. Ini dia mulai tulis. Setelah tulis, dia mulai tempel. Ini dia mulai tempel semua. Setelah tempel, ini saya mengkategorikan atau saya mengelompokkan. Misalnya terkait dengan waktu saya kelompokkan, terkait dengan kebersihan saya kelompokkan. Setelah saya kelompokkan yang sama saya cabut, maka tinggal 6 saja. Dari 6 ini, kalimat yang anak buat tadi adalah kalimat negatif. Misalnya, jangan bermain HP di dalam kelas. Maka kami berusaha untuk mengubahnya menjadi kalimat positif. Misalnya, menggunakan HP tepat pada waktunya. Kemudian, misalnya menjaga kebersihan kelas, selalu menjaga kebersihan kelas, diri dan kelas. Setelah ini, dari setiap poin itu kami menemukan nilai apa yang tadi saya bilang. Kalau menjaga kebersihan, nilainya apa? Nilai kebersihan. Sama seperti kalau misalnya kita pakai helm di jalan, nilainya apa? Tapi kalau kita pakai helm, dia keselamatan ya, bukan hanya peraturan atau polisi. Nah ini yang mau kita tunjukkan kepada anak, nilainya apa? Setelah kita mengkategorikan ini, di akhir itu sebagai bukti bahwa anak-anak itu meyakini nilai-nilai ini tadi, poin-poin ini, maka harus ada penandatanganan dari yang mewakili, yaitu ketua menjadi keyakinan. Dan keyakinan Bapak itu dia tidak konsisten ya, dia bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Makanya kita harus apa? Kamu itu harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, nilai yang mau dikumpulkan ya. Oke Bapak Ibu, ini sudah mulai penandatanganan. Maaf ini kameranya. Ya, jadi sampai dengan itu. Kemudian yang terakhir itu Bapak Ibu ada refleksi. Ya ini. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas atau membuat apapun, itu harus ada refleksi dari anak, supaya kita tahu apa kelemahan, apa kelebihan, apa yang mau dilanjutkan, apa yang mau digantikan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah hasil proyek saya terkait dengan budaya positif yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak kurang lebih 2 bulan. Jadi ini hasilnya pada modul 1. Ya, jadi
selalu ada dan selalu memberi motivasi kepada kami untuk mulai terus belajar, terus berbenah demi untuk bagaimana kita membahagiakan murid, bagaimana kita menyelamatkan dan memerdekakan murid. Karena untuk memerdekakan murid tentunya salah satunya harus ada disiplin diri tadi yang menjadi bagian daripada motivasi. Karena tidak ada orang yang merdeka tanpa ada disiplin diri. Kalau kita malas-malasan, tidak mungkin kita menjadi orang yang merdeka dan bahagia. Oke Bapak Ibu, demikianlah hasil pemaparan saya terkait ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan materi yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan atau mungkin terkait tadi yang menarik itu di segitiga restitusi, mungkin ada yang mau bertanya, Ibu, apakah tiga-tiga harus nambah? Atau satu saja boleh? Boleh. Ada Ibu? Saya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Jadi Saya siap. baik, kalau kita belajar budaya positif ini sangat luar biasa menurut saya. Banyak hal baik, hal positif yang ini sudah membagikan kepada kami sangat luar biasa. Jadi saya apresiasi kepada dan teman-teman. Saya berharap secara teori memang begitu mudah. Nah, bagaimana cara mencari jalan keluar supaya apa yang kita pikirkan dan kita lakukan itu adalah seimbang. Itu tentu salah satunya adalah merefleksi. Hanya itu saja. Kalau selalu ada refleksi pada diri kita, saya tidak ada kesulitan. Menurut saya. Nah, apakah itu betul? Ya, mari kita kembali ke diri kita masing-masing. Ini mungkin semacam penguatan apa yang ini sudah bagikan kepada kami sangat luar biasa. Karena itu kita memberikan aplaus kepada Ibu Esa ini sungguh luar biasa dan teori tentang budaya positif itu selalu berbagi kepada teman-teman. Jangan dimiliki sendiri, tetapi di dalam actionnya itu selalu berbagi. Mungkin itu saja. Saya kembali. Terima kasih untuk alam penguatan yang luar biasa. Iya, Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita buat, segala sesuatu yang kita rancang itu harus melalui hasil daripada refleksi. Dan apa yang telah kita lakukan harus ada evaluasi. Setelah ada evaluasi, kita merefleksikan, baru kita merancang lagi, kita melakukan tindak lanjut dengan acuan tadi refleksi ya. Jadi memang kalau berbicara tentang budaya positif ini enak sekali. Tetapi bagaimana kita menerapkannya ini yang sulit Bapak Ibu. Tetapi kita berusaha untuk sedikit demi sedikit ya. Memang dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membiasakan. Jadi kita paling tidak sedikit demi sedikit untuk maju, tidak mundur lagi Bapak Ibu. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Sebenarnya kita boleh sampai pada bagaimana simulasi. Saya boleh memberikan kasus-kasus, kemudian Bapak Ibu coba mensimulasikan bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Mungkin sampai pada begitunya itu baru mantap. Sehingga kita benar-benar menghayati bagaimana membuat keyakinan kelas yang benar. Kita benar-benar mensimulasikan. Setelah saya beri contoh seperti tadi, Bapak Ibu mensimulasikan. Nah itu baru sehingga kita langsung mengevaluasi. Tetapi karena kita masih ada waktu lagi, masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya yang mungkin kita bisa bagikan, kita saling belajar. Tetap semangat Bapak Ibu, kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri dari kami. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Selamat siang, salam dan Terima kasih untuk Ibu Esa. Mari kita berikan sekali lagi applause untuk Ibu Esa dan harap senantiasa dan selalu berbagi praktik baik tentang budaya positif ini. Seperti yang saya bilang tadi, kita coba pelan-pelan ya. Memang untuk sekaligus agak susah, tapi kita mencoba untuk kita lakukan di dalam seluruh kegiatan kita di setiap hari. Saya juga sebagai pimpinan pasti ada juga kelemahan, tapi mari kita
berkolaborasi untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif demi membahagiakan siswa-siswi kita. Karena intinya adalah siswa itu harus merasa nyaman dan bahagia. Ya, kalau siswa rasa bahagia, apapun kesulitan yang dia hadapi, pasti dia akan jalankan dengan baik. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih untuk sukses untuk Ibu Resa, calon guru penggerak. Lagi berapa bulan Ibu? 3 bulan lagi ya, sedikit lagi 5 bulan berikut, 3 bulan lagi sudah menjadi guru penggerak dan kita ada 5 guru penggerak yang ada di sekolah. Itu saja, terima kasih dan salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.